Itu Allah iki ora terikat cara Jawa, ora terikat cara Arab, ora terikat cara Inggris. Allah itu hanya terikat kepada cintamu, terikat kepada atimu ki piye. Bahasane ki kecuali ketika syar'i ya, salat 5 waktu aja njur apa-apake itu ya. Itu kan hanya untuk supaya kita tertib bayar pajak kepada Allah ya. Tapi nek iki bayar pajak ta Pak nggih? Sembayang niku bayar pajak men dijupuk sithik wektune kok. Dikai 24 jam yang dijupuk paling sak jam pol. Saiki malah ming setengah jam mungkin 20 menit limang sholat wis diringkes kabeh gitu. Alasan saya kenapa itu bener. Lho, swarga karo dunya itu lambang utamanya itu kayu, Pak. Kayu. Jadi Allah menggambarkan hidup yang baik, keluarga yang baik, negara yang baik, baldatan atau bilad atau balad ya. Itu semua sanepane atau lambangnya atau simbolnya itu pohon. Ya, yang unsur utamanya adalah kayu. Jadi wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha bis sama. Pokoke nek kowe pengen urip apik sinau nang wit-witan. Kudu ana oyote ya. Nek wite gede banget oyote ora ming mancep nang ya melebar ya, kudu seimbang, ngisor dhuwur kudu seimbang ya. Jadi pelajari pohon, ndelok wit-witan padha karo maca Quran jane nek nganggo akal sing cerdas dan ati sing tulus sing ikhlas gitu. Jadi dan ketika Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi itu kan urusannya kali kayu. Aja jedak wit-witan kuwi, dam kowe se SD ya, urung S3 kowe se santri anyaran kan itu kan. Kowe cah cilik, urung cah wingi sore, aja jedak-jedak. Bukan berarti kayunya itu haram, kayunya itu ilmu yang sangat tinggi untuk Nabi Adam pada waktu itu. Tapi Rasulullah ada di sungai itu dan di sampingnya nanti ada telaga di mana kita nanti berkumpul di situ bluron ngerti Mas? Adus bareng niko ning katokan aja udo. Nah, lambangnya itu memang kayu dan kalau maknawiyah harfiahnya ya hayu ya qayyum, al hayu dan al qayyum itu Allah sing nguripke, Allah sing ngedeke. Jadi orang yang diuripke dideke barang. Urip nang gledak ora ana gunane. Dideke, qayyum itu artinya memberdirikan, menegakkan. Hayu itu yang maha hidup menghidupkan, muhyi juga menghidupkan, qayyum tadi Allah yang hidup dan menegakkan. Itu. Jadi memang benar itu Pak, wiritan Mbah Kantong ini benar menurut saya secara harfiah. Tapi jane bener ya ora mergo kayu kuwi. Nek Gusti Allah sing jenenge bener ki nek Allah ridho. Bah kowe kleru, bah kowe piye anggere Allah ridho dadi bener. Ngerti ra? Ora bener gumantung jenengan lho. Bener ki gumantung Allah. Awang ning donya iki sok sombong-sombong ngono kuwi. Nek wis ngerti apa kuwi bekethek ngono kuwi rumangsane kuwi sing bener. Ora, bener kaya ngapa, tetep sing paling bener kuwi nek Gusti Allah benerke. Nek Gusti Allah ridho kuwi bener. Gitu loh. Ana wong sing sembayange ora genah, Allah ridho ya bener dadine. Lho kok ngono? Lho ya sakarepe Gusti Allah. Sing duwe sing gawe ya wis sakarepe aja njero Gusti Allah kudu melu regulasi Pemda ya ora iso. Ya ndak, semua yang harus ikut Allah. Itu yang namanya Islam. Pokoknya apa wae bersandar dan pasrah kepada Allah. Termasuk cara berpikir, termasuk apa saja. Meripat kita ndelok itu janjane mung disili Gusti Allah. Ora nyuruh awake dhewe duwe meripat iso ndelok. Yang terjadi aslinya adalah engkau dipinjami meripat oleh Allah dan diperkenankan untuk bisa melihat, dan yang engkau lihat haruslah yang Allah menyuruhmu lihat, dan kamu jangan melihat apa yang Allah melarangmu untuk melihat. Lah ngono, sing duwe mripate sapa? Allah. Lah kok jenengan kok sakarep-karep sampean dhewe? Lah saiki takon, ya Allah, bolehkah aku melihat Bandungan? Nah, misalnya mumpamane ya aku jane ora kelingan lah wakil bupati dhewe sing ngelekke kok. Aku ya ora tau ngerti nek ora dielekke orang, aku mengliwat-liwat.
sok-sok nang Semarang liwat kono mergo macet niku lho Pak. Lan njur liwat kono to niku. Nggih to? Mergo macet ora mergo tujuan-tujuan sing ora njur dakwah ning kono ya ora. Ana sing rono ki jare ngopo kowe ning dakwah. Apa to? Ya bandungan iki lak Islami. Nek arep turu kae bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Engko nek wis meh puncak sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Njero kuwi rumasane Islami nek ngono kuwi wae jan wis bocah saiki iki jan wis lomburi kae tahu ngelakoni ya gitu. Oke. Jadi menurut saya seneng banget dan kuwi kok tiru ya ora apa-apa ya kayuku. Ya saiki nek kowe duwe pacul ya paculku ya pacul ora apa-apa. Karena kebenaran tidak terletak di mulut kita, tidak di kalimat kita, kebenaran terletak di ridho Allah kepada kita. Ridho Allah tidak dicapai dengan kefasihan, tidak dicapai dengan kepandaian, tidak dicapai dengan kehebatan, tidak dicapai dengan apapun kecuali dengan keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sepenak tahu revisannya. Itu ya. Nah, oke. Kemudian ini isyana tombuati bareng-bareng nggih. Terus nanti kita akan serak. Ning serakalane sapa sing mimpin Mas? Mbak Kaum nggih sampean sing mimpin serakalan nggih kula nderek. Kula niki sanes ahli selawat. Kula niki jane dudu sapa-sapa ning nglakoni sembarang apa-apa tak lakoni mergo ora ana sing gelem nglakoni ya wis tak lakonane. Ana truk kok macet ora ana sing nyetir ya tak setirane. Ana truk kok gembos bane ora ana sing apa ya wis tak kumpane. Ming ngono aku uripku niku. Ning nek aku dikon nyup di nglamar dadi supir tenan ya ora entuk karo sing duwe. Ngoten. Wis aku saiki ngurusi Nahdien semene kae ben bengi. Ning bayangke entuk ora aku dadi ketua NU. Mesti nesu kae ning Jakarta. Mesti aku dielek-elek kae dibully kae ning medsos. Itu si A itu ngono kae. Liberal ngono kae. Macem-macem cangkeme pokoke wis. Dan dilala aku ya ora kepengin dadi apa-apa. Aku iki goleki aku iki apa kuwi tok wis angel. Aku iki sapa dikon ngopo kuwi wis angel. Kok ndadak duwe ide pengen dadi apa kuwi kadoan kanggoku. Aku iki Gusti Allah gawe aku diseleke ning kene kon ngopo. Kuwi aku angel to lek. Kok ndadak duwe ide pengen iki ora keconggah. Jadi nganti saiki kula niku tasik tetep goleki niku ya Allah kula janjane diken napa to kula niki. Kok sembarang kudu kula beresi mbok sisan mau nek ngeten iki kula ringkese Indonesia niki napa pripun ngoten lho sok-sok ngoten niku iki nek ngeten iki suwen ngeten iki bertele-tele ra karu-karuan iki salau terus salau deret ukur ora mung deret hitung ya to deret ukur ngetos nggih bapak-bapak tani ngetos deret ukur deret hukum deret hitung aku janjane mung nirokke janjian kon ngitung tenan ya ora iso mergo anakku lak pinter matematika dadi sok-sok krungu deret hitung deret ukur janjiane piye aku ya ora ngerti ning ora ngerti iki ya ora apa-apa sing penting aku simpati karo anakku aku bersyukur karo anakku dan itu diterima oleh Allah kebenarnya terletak pada ridha Allah kepada kita nggih mboten maka Allah sangat berkuasa innallaha ala kulli syai'in qadir ra iso dibantah diskriminatif jenengan ora sang ngono kuwi ora adil ora demokratis demokrasi mbahmu aku yang gawe kan gitu ya mayyahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah yang Allah kasih hidayah dapat hidayah yang Allah menyesatkan akan sesat terserah Allah. Nah jenengan pilih ndi pengen pilih yang pertama toh mbuh piye carane muga-muga dihidayahi Allah muga-muga dituntun Allah muga-muga dalam keadaan apapun saja sampean tetap bergantung kepada Allah. Ngoten nggih. Makanya Allah mengatakan kekasihnya adalah orang-orang yang tetap bersujud kepadaku dalam keadaan susah maupun senang, di dalam keadaan gelap maupun terang, dalam keadaan duduk maupun berdiri, tetap beriman kepadaku. Jadi kalau sampean sekarang sedang susah hidupnya, terus sampean tetap istiqomah kepada Allah, berarti kan dhuwur derajat sampean. Nek wong sugih bersyukur duit oke. Anak kangelan ini tetap bersyukur, tetap istiqomah berarti dhuwur derajat sampean. Sekarang saya tanya terakhir sebelum pembuati.
Nah ibarat wong kelelep iki nang jenengan sedang mengalami kesulitan sebagai petani nggih Pak. Upama ibarat wong kelelep niku ana banjir, iku nek isih ming semene kan isih iso minggir. Nek wis mulai semene, iki lak wis jeret menaiki waalaikumsalam iki ya ta. Iki ya. Sekarang yang Anda alami itu wis semene apa sak gulu apa sak dodok apa janjane sing ning sor dengkul wae. Meh. Artinya kehidupan sehari-hari juga sudah sangat sukar. Nggih. Belum toh. Oh tadi urung tekan kene Pak sampean niku aja. Berarti sampean tinggi badannya kaya Habibie. Cendi itu. Habibie barang lagu jan utekku nang ndi wae ya Allah. Jadi kita belum sampai segini ya Pak ya seginilah. Arti melaku ora lancar, ning ya tetep iso urip. Nah, kita kan sejak mbah-mbah kita, sejak beliau ini Mbah Hasyim Asy'ari, Ibu sinten? Mbah Nyai Tari sama Kiai Kantong kan kita sudah diajari. Nek bahasa Indonesia ini kan sedia payung sebelum hujan. Di setiap desa dulu mesti ono kedunge, mesti ono lumbunge. Itu kan siap-siap secara kolektif, secara bareng-bareng. Lumbung desa biyen ono. Dadi nek ono darurat, kuwi tetep ono celengane. Ini bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama, bisa dipimpin oleh pemerintahnya untuk punya lumbung-lumbung seperti itu. Jadi itu yang disebut aslinya dulu kan memang Indonesia itu negara koperasi dini. Jadi koperasi itu artinya menomorsatukan bebarengan. Nah, setiap individu dan keluarga mendapat berkah dari bebarengan masyarakat dan bangsa itu. Mulane di setiap desa selalu ada celengan-celengan nek banyu kuwi apa jenenge? Apa sih pokoknya air kita tampung suatu hari kalau kekeringan kita masih punya gitu. Tandon, nanti kalau sekarang tandon, nek biyen waduk, apa ngono-ngono kae lho. Ndak yang gede Pak, yang untuk ekosistem. Kalau beras makanan ada lumbung padi, biyen bendesa ana lumbung Pak. Dulu ada lumbung dulu. Nah sistem lumbung ini kan harus kita terjemahkan lagi di setiap lokal Pak. Saya kira pemerintah kabupaten bisa menganjurkan untuk ada perkumpulan yang menyiapkan secara kolektif lumbung-lumbung seperti ini ketika nanti ada keadaan-keadaan yang darurat. Nah ini monggo bagaimana aplikasinya, bentuknya, formulanya, sistemnya, konsepnya, aturannya, monggo disusun bersama. Tapi kita harus punya lumbung. Nek wong Jawa duwe kalimatnya duwe nyawa rangkep, duwe rerangkep. Itu kan ndak ada di luar Jawa. Rerangkep ki ra ono bahasa Inggrisnya, bahasa Arab ra ono. Rerangkep itu konsep luar biasa, antisipasi masa depan yang luar biasa, rerangkep. Ning ora bojo rerangkep lho ya. Jadi punya serep, selalu punya apa namanya? Selalu punya nyawa ekstra gitu. Nah, itu bisa di ekonomi, bisa di kebudayaan, bisa di apapun yang bisa kita terapkan bersama-sama. Oleh karena itu saya sangat senang asal acara begini nih selalu bareng kok iki, dari Muspida, Muspika, polisi, TNI bareng, itu di setiap kabupaten selalu bareng. Itu berarti isih beres Indonesia iki, isih beres. Karena tetap ada tim penyelamat pada suatu hari nek ana apa-apa ki. Dadi misalnya saiki nek urusane ki khilafah, urusane ki apa khilafiyah, urusane ki bentrok soal kenduren haram, sholawatan bid'ah dan seterusnya. Itu kan penyelesaiannya juga harus pakai lumbung Pak. Lumbung apa? Lumbung sesepuh. Harus dirunding ya Pak Lurah, Pak Yaine, sesepuh masyarakat, semua menjadi satu tim, menjadi lumbung kebudayaan dan nilai masyarakat yang bisa menjawab itu semua. Jadi orang dibiarkan rakyatnya berkelahi satu sama lain gitu. Nah itu yang hilang secara nasional. Secara nasional dewe seorang duwe sesepuh
sistemnya sudah kita amandemen UUD-nya. Ya, sudah menjadi Undang-Undang Dasar 2002, ora ono sesepuhe, ora ono majelis permusyawaratane, wis ora duwe pusaka bangsa Indonesia iki. Mulane tidak pernah dikenal ada negarawan lagi. Ora ono punakawan, ora ono negarawan, ora ono begawan, ora ono panembahan. Ya, ibarat senjata duwene meng pacul karo pedang, ora duwe keris. Keris itu bukan senjata tajam, keris itu pusaka. Ora tinggo mateni wong keris kuwi. Sing nggo nek arep perang ya pedang. Gitu loh. Pacul barang ora tinggo mateni wong, ora tinggo macul ndas. Pacul nggo macul lemah gitu. Alatnya Mbah Kantong tadi juga bukan untuk pecele, ora tinggo mecel wong, kuwi tinggo mecel kayu kan begitu. Nah, itu semua sistem yang sudah disediakan Pak Wakil Bupati. Mbah-mbah kita sudah mewarisi itu semua. Saiki nyuwun sewu ya. Kae do dadi menteri ki lah berarti duwe pedang. Menurut jenengan, kesan jenengan, pejabat-pejabat kita di Jakarta kae jane nek pedang kan jaga negara. Awas kowe nek arep njajah aku lak gitu. Nek prasaku kok saiki do nyekel caan to pacul to. Pedangnya tinggu macul, gimana? Menggolek duit, golek gading, gimana Pak? Loh, kudune masyarakat pegang cangkul menyisihkan sedikit untuk gaji presiden, menteri dan pejabat. Mereka tidak usah cari duit, betul enggak? Wes digaji kok, sak mobilnya, sak kendaraan dinasnya beres kabeh kok. Jadi mereka tidak usah cari uang, tidak usah cari nafkah, dijamin oleh rakyat. Mergo rakyatnya yang macul, mereka pegang untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, kan gitu. Nah, terus ono wong tua sing dadi keris, sing menasehati nek cara wayang ya kuwi begawane utawa minimum punakawane. Gareng Petruk Semar Gareng Petruk Bagong kuwi dudu badut, dudu pembantu. Itu sahabat yang arif namanya. Ponokawan itu sahabat yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Dan pemerintah kita tidak punya sahabat, dia punya staf ahli, gitu. Iki pokok lagi staf ahli. Ahli kok staf? Kalau ahli itu di atas orang yang membutuhkannya. Kalau dia penasihat presiden, dia bukan staf ahli presiden. Ahli kok staf? Ahli ndure. Piye to kuwi? Kok staf ahli ki piye kuwi? Uteke piye? Nek dudu ahli nek staf kuwi. Nek staf ki ya karyawan punggawa. Nek punggawa ora perlu ahli, sing penting iso nyambut gawe bagiane apa. Nek ahli kuwi berarti begawan. Duduk staf. Ki dadi Indonesia iki cendase kuwalik. Piye to iki? Kok ana staf ahli? Dan itu cita-cita para dokter loh, cita-cita para dosen toh, ngenteni ditelepon menteri didadekke staf menteri atau staf ahli gitu. Jadi Pak Bupati sampean kandhani Pak, nek jan ahli ya sesepuh ya dijaluki ning aja bukan staf, bukan staf. Staf itu alat kok, staf itu alat perangkat, ahli kok perangkat ora. Jadi itu cara berpikir kita sudah hilang dari tiga mbah tadi. Wajah-wajah. Aku telah melihat sosok wajah dengan 1000 roman muka. Dan sosok wajah yang hanya memiliki 1 roman muka seolah-olah melihat dalam cetakan. Aku telah melihat sebentuk wajah yang dapat kulihat keburukan di dalamnya, dan sebentuk wajah yang harus kuangkat untuk melihat kecantikan di baliknya. Aku telah melihat sebentuk wajah tua keriput tanpa apa-apa, dan sebentuk wajah mulus di mana semuanya adalah berhala. Aku tahu wajah karena aku melihat melalui pabrik yang ditenun oleh mataku sendiri dan melihat kenyataannya di dalamnya.
lautan yang lebih luas. Jiwaku dan aku pergi ke lautan luas untuk mandi. Dan ketika kami mencapai pantai, kami pergi untuk mencari tempat yang tersembunyi dan sunyi. Namun saat kami berjalan, kami melihat seorang pria duduk di atas batu kelabu, menjemput garam dari tas dan melemparkannya ke lautan. Ini pesimistis, kata jiwaku. Mari kita tinggalkan tempat ini, kita tidak dapat mandi di sini. Kami berjalan hingga mencapai sebuah ceruk. Di sana kami melihat berdiri di atas batu kelabu seorang pria memegang kotak berhiasan, yang dari dalamnya ia ambil gula dan ia lemparkan ke lautan. Dan ini optimistis, kata jiwaku. Dan ia juga tidak boleh melihat tubuh telanjang kita. Lebih jauh lagi kita berjalan dan di pantai kami melihat seorang pria mengambil ikan mati dan dengan lembut meletakkannya kembali di air. Dan kita juga tidak dapat mandi di depan dia, kata jiwaku. Ia adalah manusia pemimpi. Dan kami melewatinya. Lalu kami sampai ke tempat di mana seorang pria melacak bayang-bayangnya di atas pasir. Ombak besar datang dan menghapusnya, namun ia tetap melacaknya lagi dan lagi. Ia adalah mistik, kata jiwaku. Mari kita tinggalkan dia. Dan kami berjalan kembali sampai di teluk kecil di mana kami melihat seorang pria menyekop buih dan meletakkannya di sebuah mangkuk besar. Ia seorang idealis, kata jiwaku. Tentu saja ia tidak boleh melihat telanjangan kita. Dan kami berjalan kembali, tiba-tiba kami mendengar sebuah suara yang berteriak, ini adalah lautan, ini adalah lautan yang dalam, ini adalah lautan luas dan kuat. Dan ketika kami mencapai suara itu, orang pria yang menghadap ke lautan dan dengan cangkang di telinganya sedang mendengarkan buran cangkang itu. Dan jiwaku berkata lagi, mari kita lewati. Ia adalah seorang realis yang membalikkan punggungnya dari semua yang ia tidak dapat digenggam dan menyibukkan dirinya sendiri dengan potongan-potongan. Dan kami berjalan lagi, dan di sebuah tempat penuh dengan rumput laut kami melihat seorang pria dengan kepalanya terkubur pasir. Dan aku berkata pada jiwaku, kita bisa mandi di sini karena ia tidak dapat melihat kita. Tidak, kata jiwaku, karena ia adalah yang paling mematikan dari mereka semua. Ia seorang Puritan. Lalu kesedihan menghampiri wajah jiwaku dan juga pada suaranya. Mari kita pergi, ia berkata, karena tidak ada tempat tersembunyi dan sunyi di mana kita dapat mandi. Aku tidak meminta angin untuk meniup rambut emasku atau menelanjangi dadaku dari udara ini, atau membiarkan cahaya menyingkap ketelanjanganku yang suci. Lalu kami pergi dari lautan itu dan mencari lautan yang lebih luas. Penantian yang lama. Di sini aku duduk di antara saudara laki-lakiku, gunung, saudara perempuanku, laut. Kami bertiga adalah satu dalam kesendirian, dan cinta yang mengiakan kami menjadi satu begitu dalam dan kuat. Dan aneh, tidak, cinta itu lebih dalam daripada kedalaman saudara perempuanku, dan lebih kuat daripada kekuatan saudara laki-lakiku, dan lebih aneh daripada keanehan kegilaanku. Masa demi masa telah melewati sejak fajar kelabu pertama membuat kami terlihat satu sama lain. Dan walau kami telah melihat kelahiran dan kepunahan dan kematian banyak dunia, kami masih bersemangat dan muda. Kami bersemangat dan muda, dan kami tidak punya teman dan tidak dikunjungi. Dan walaupun kami berbaring dalam pelukan yang tak pernah luluh, kami tidak merasa nyaman
dan kenyamanan apa yang mengendalikan harapan gairah yang tak terpenuhi? Kapankah nyala api Tuhan akan menghangatkan ranjang saudara perempuan? Dan apakah ombaknya akan mencapai api saudara laki-lakiku? Dan siapa wanita yang akan memerintah hatiku? Dalam keheningan malam, saudara perempuanku mengumumkan dalam tidurnya nama tak dikenal dari api Tuhan. Dan saudara laki-lakiku memanggil Dewi kejauhan dan kesegaran. Namun siapa yang dipanggil dalam tidurku, aku tidak tahu. Di sini aku duduk di antara saudara lelakiku, gunung, dan saudara perempuanku, laut. Kami bertiga adalah satu dalam kesendirian, dan cinta yang mengikat kami menjadi satu adalah cinta yang dalam dan kuat dan aneh. Kata sehelai rumput. Kata sehelai rumput pada daun musim gugur. Kau membuat suara berisik ketika jatuh. Kau menyerahkan seluruh mimpi musim dinginku. Kata daun itu lahir rendah dan